Guys, lu gimana deh? Lu aja deh, opening. Hai gengs. Jadi hari ini kita balik lagi ngomongin COVID gara-gara apparently coronavirus belum beres dan diprediksi tidak akan beres dalam waktu yang singkat. Tapi at least di Singapura itu akan dilonggarkan measures-nya karena kita udah termasuk salah satu measures yang paling ketat. Kita masih di circuit breaker period, which is basically kalau di Singapura itu kita intinya satu kalimat yang bisa ngejelasin itu kalau nggak perlu keluar jangan keluar. Itu udah diberlakukan dari kemarin ini kapan? 7 April kan ya? Iya, 7 April mulai circuit breaker period. Akhirnya katanya bisa diakhiri itu 1 Juni. Jadi nanti circuit breaker itu diakhiri dengan kayak 3 tahap gitu. Pertama itu safe reopening namanya. Yang kedua namanya safe transition dan terakhir namanya safe nation. Gua sih berharap kayak mulai semester depan udah nggak online weh. Rasanya kuliah online tuh ya guys, seperti lu beli burger Gordon Ramsay mahal, tapi dikiriminnya dapet McD. Itu lu Ya, analogi on the gitu. spot ya. Ya, jadi analogi on the spot. Jadi kayak sama kan. Misalnya lu lu bayar sekolah mahal-mahal untuk fasilitasnya, untuk ketemu lecturernya, untuk dengerin lecturernya, untuk pergi ke gym atau tempat tenangnya itu. Sekarang udah nggak bisa, jadi lu bayar uang sekolah sebanyak itu practically sama seperti kayak lu online class. Sebenarnya pemerintahan di Singapura dia itu sangat ketat. Jadi kalau ada orang keluar, contohnya seperti kita ini aja, kami kan tinggalnya di hostel di dalam kampus. Nah kalau kami harus keluar dari kamar kami juga harus pakai ini masker. Yes. Jadi pergi ke toilet aja harus pakai masker. Di Singapura tuh seketat itu dan seserius itu lah. Dan didendanya gede. Betul. Berapa? $300 ya? Itu kurang lebih 3 juta kalau mau langsung ya. 3 juta. 3.600.000. Yes. 3.060.000. Kurang lebih. Gitu. Jadi untuk offense pertama, kalau offense selanjutnya ya juga sudah langsung dikali lipatkan gitu. Kali lipatnya pasti. tergantung case by case ya. Sebenarnya kalau lu pada nonton video kita yang sebelumnya, kita udah sempat ngebahas tentang bagaimana COVID-19 itu agak aneh gitu kalau nggak masuk Indo sama sekali. Karena at that time tulisannya Indo masih belum kena infeksi sama sekali gitu, masih bener-bener bersih. Dan sekarang it's like one of the leading nations in basically Southeast Asia. Itulah, mulailah yang disebut PSBB. Lu tahu kan PSBB kan? Pernah denger ya Hans? Nah, PSBB itu pembatasan skala besar-besaran. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, betul. Itu guys, oke? Aduh. PSBB yang penting. Tapi sebenarnya Gua bayangin kayak ada program gitu dari pemerintah gitu, BB-nya tuh besar-besaran. Jadi PSBB juga nggak dijalani di semua tempat gitu. Kayak pemerintah Indo juga lihat, oh di mana aja tempat-tempat yang banyak nih kasus COVID-nya, terus disitulah diadain PSBB. Tapi kayak regulasinya ada beberapa yang nggak jelas gitu, aturan-aturannya ada beberapa yang ambigu karena ada pengecualian buat si ini, si anak dan macam-macam. Orang juga mikir kayak, aduh, ngapain gua ribet-ribet gitu pakai masker kemana-mana. Contohnya di Jakarta aja deh. Ini ada berita nih dari 20 April, udah agak lama. Tapi kayak 20 April polisi mencatat di sini tulisannya 18.974 orang melanggar dalam waktu sepekan. Kayak maksudnya dalam 1 minggu itu sekian banyak orang melanggar aturan-aturan PSBB gitu. Jadi antara mereka nggak paham, nggak pernah dengar, atau dengan sengaja nggak mau ngikutin. Surabaya juga dinilai gagal dalam menjalankan PSBB karena udah PSBB pun jumlah orang-orang yang kena COVID malah makin naik, malah makin tinggi setelah PSBB. Nah itu kan perlu diselidikin lagi kenapa tuh penyebabnya. ya, Jadi Surabaya begitu. gagal. Ya, sebenarnya karena saya ada di sini ya. Sebenarnya karena ya saya ini orang Surabaya, cuma karena saya lagi tinggal di Singapura jadi Surabaya jadi gagal tuh ya. Ya begitulah. Coba kalau saya ada di Surabaya mungkin ya tambah gagal. Gue dulu SMP kan sering kalau pulang sekolah itu chill out di sebuah tempat yang disebut McD Sarinah. Kemarin ini ada kebijakan dari Sarinahnya buat nutup restoran itu, nutup McD Sarinah. Oke lah, itu emang restoran sangat bersejarah ya, bukanya 1990-an, 1991 kan. Dan orang-orang juga banyak yang udah ada pengalaman kayak gue lah, belajar di situ, nulis skripsi lah di situ. Terus kayak mereka berasa kayak, aduh, ini ditutup kok sedih banget gitu, kayak kita mau mengunjungi tempat itu sekali lagi gitu loh, kayak lagi ditutup. Gua paham lu pada punya pengalaman indah, tapi lu juga harus paham bahwa sekarang tuh lagi PSBB. Benar. Dimana sama seperti circuit breaker tadi, jangan keluar kecuali lu perlu keluar. Jadi bukan cuma McD Sarinah guys, rupanya gara-gara kan Soekarno-Hatta kan, Bandara Soekarno-Hatta dibuka lagi. Itu kayak ada terminal 2 gitu,
kemarin ini itu rame kan, dikasih lihat masih rame aja itu orang-orang komersial kan, penerbangan udah pada jalan lagi. Dan ada juga kayak pasar-pasar Tanah Abang masih rame aja meskipun PSBB masih lanjut, gara-gara udah banyak kejadian itu kan. Karena udah banyak kejadian orang-orang melanggar PSBB, juga dokter-dokter juga ada beberapa tenaga medis sudah kayak mulai dalam tanda kutip putus asa. Kalau lu pada tahu belakangan ada tagar lagi yang terkenal namanya Indonesia Terserah. Ya itulah gara-gara kekecewaan terhadap masyarakat, kekecewaan terhadap pemerintah, penegakannya nggak ada katanya sih gitu. Gua sih nggak mau menilai sampai gimana ya, tapi kayak kenyataannya memang ada tagar seperti itu, dan kenyataannya memang mereka udah mulai dalam tanda kutip pasrah. Kalau lu lihat kalau ada yang post-post seperti itu, bahkan di kolom komentarnya juga orang-orang ada yang setuju sama kayak mereka mendukung tenaga medisnya. Ada juga banyak yang ngata-ngatain kayak maksudnya udah lu ngerjain tugas lu aja, kayak lu kan emang harus jadi dokter ya, lu nyawa lu ya emang on the line gitu, memang tugas lu seperti itu dan lu masih digaji. Itu yang argumen, salah satu argumen yang paling dominan menurut gue itu, lu masih digaji, lu masih dapat insentif. Kita sementara harus di rumah. Kalau kita yang penghasilannya cuma dari keluar dari rumah, kayak jualan di pasar lah, atau misalnya nganter orang pakai let's say Grab atau Gojek, itu malah nggak dapat penghasilan sama sekali. And I understand that gitu. Di sana emang ada sebuah dilema. Oke, satu hal yang kita harus lebih fair untuk melihatnya lebih objektif adalah pemerintahan Singapura kenapa bisa melakukan circuit breaker dengan baik. Itu karena pemerintahan Singapura tuh punya resource untuk bayarin orang-orang semua. Jadi kalau kalian tahu, orang-orang di Singapura yang aslinya freelance, nah itu dibayarin sama pemerintah. Dan untuk orang-orang yang dipecat pun juga dibayarin sama pemerintah selama masa circuit breaker. Jadi itu perbedaannya. Kalau di Indonesia mungkin lebih susah. Maka dari itu PSBB tidak pernah sangat strict. Keputusan pemerintah membuat jadi PSBB instead of kayak bener-bener lockdown, itu menurut saya keputusan yang sangat bijaksana karena melihat kondisi-kondisi yang seperti ini tadi. Kalau misalnya orang yang kayak gini, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya tuh sedikit kecewa sama tanggapan masyarakat yang melihat bahwa PSBB itu memberikan ruang buat orang untuk keluar. Jadi ada masyarakat yang nggak perlu keluar, nggak perlu kerja di luar, tapi malah keluar ya, seperti tadi itu ceritanya. Dan sebaliknya mereka yang perlu keluar terus mereka merasa terkurung di dalam rumah basically. Betul. Dan nggak bisa cari duit. Tadi kan Justin bilang ada kasus dokter Indonesia Terserah, terus habis itu masyarakat pada bilang kayak, oh dokter tuh harus kerja aja, kalian kan masih dibayar. Gini loh ya, kayak orang itu mau kerja apa enggak, itu pada dasarnya terserah dia. Dia kalau nggak mau, kalau ada dokter yang mau bilang, oh ya udah, menurut saya uang juga nggak penting, saya tinggal di rumah aja. Dia itu dibayar untuk mempertaruhkan nyawanya ketemu sama orang yang kena COVID. Banyak kasus dokter yang di Indonesia sudah meninggal gitu. Dengan dokter-dokter ini ngelihat bahwa masyarakat di luar sana itu meremehkan virus. Bayangin kalian di posisi dokternya gitu. Sudah susah-susah setiap hari kerja, capek dari pagi sampai malam ngurusin coronavirus, sampai tidurnya pun di rumah sakit. Terus ngelihat di Instagram, ada McD Sarinah rame segitunya. Nah kalau saya ya jadi dokternya ya, saya juga mungkin pada saat itu sudah kayak bodo amat. Dan kalau kalian tahu ya, kalau di sini ada tulisannya perbandingan dokter di Indonesia sama populasi Indonesia itu terendah kedua di se-Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu perbandingannya itu kecil sekali. 4 dokter itu harus mengurusi sekitar 10.000 orang. Bayangin kalau misalnya dokternya itu nggak cukup, terus gimana? Dokter-dokter ini ya kasihan juga, dan kita tuh harus ngertiin mereka gitu. Jangan sampai memperburuk situasi itu aja sih sebenarnya poinnya gitu. Benar banget. Intinya ya kita harus empati sama semua pihak. Benar. Iya, kita nggak bisa menilai satu pihak tanpa lihat dari sudut pandang mereka. Ini kita cuma kayak memberikan analisis saja. Yang penting yang kita ketemu seperti itu kenyataannya. Mungkin kalau Anda yang nonton merasa berbeda gitu pengalaman pribadi, ya mungkin kita belum menyebut itu. Tapi kayak maksudnya kalau mau kolom komentar orang tersedia lain, kita nggak bakal hapus komentar Anda. Kalau mau ngejudge orang lain, tulis aja, ya bilang aja Hans ini kok marah-marah aja gitu. Intinya kalau mau ngejudge orang lain, lihat sudut pandang merekanya dulu gimana. Kalau mau ngejudge Hans terserah. Ya. Intinya kayak gitu. Kalau ya udah. Menurutmu ya Jas, ini apakah karena ada teori konspirasi juga yang menyergap di Indonesia? Itu juga actually kayak gimana ya? Ada teori yang sekarang, bukan teorinya ya actually gue mau bahas, karena gue juga honestly nggak paham dan gue nggak mau mendalamin itu. Tapi basically tokohnya lah. Lu tahu band Superman is Dead, pernah denger gak? Enggak. Mantap.
yang penting drummernya namanya Jerings. Terus dia kayak menemukan konspirasi, dia dan tim lah, entah tim researchernya siapa, bahwa ada hubungannya itu semua, bahwa COVID itu sebenarnya gara-gara WHO sendiri gitu, kayak maksudnya mereka kolaborasi dengan Bill Gates lah, terus kayak mereka nyebarin. Makanya kayak gue juga mungkin gue yang belum kurang baca atau gue yang kurang tahu tentang itu, tapi intinya kayak mereka dia tuh kayak bener-bener keluar bahwa ini tuh semua hanyalah konspirasi. Artikelnya dia kayak ngehubungin dengan 9/11, dengan bom Bali segala gitu loh, kayak exactly gitu. Gue cuma menunggu aja, gue gak bakal kaget kalau di halaman ketiga dia mulai ngebahas tentang Sunda Empire. Tapi kita kan nggak mau bahas teori konspirasi. Sebenarnya ya udahlah, kalau misalnya ada orang mau punya teori konspirasi ya sudah, mereka mau mikir apa ya sudah, Take it with a grain of salt, itu definitely gitu loh. Kayak maksudnya lu mau percaya atau enggak, kita nggak bakal ngejudge. terserah ya, nggak usah debat, kita nggak mau debat. Dan karena kayak menurut kami pada dasarnya gini loh, teori konspirasi itu tidak bilang coronavirus itu tidak berbahaya. Teori konspirasi hanya bilang mungkin dari sini, mungkin dari sana asalnya dari mana gitu. Tapi kayak secara praktikal yang kita perlu tahu di sini adalah kitanya sendiri harus ngapain, and that definitely does not include going out when it's not necessary. Betul. Ya kalau kalian mau percaya konspirasi silahkan, cuman tetap aja harus hati-hati. Kalau kalian mau keluar mempertaruhkan nyawa kalian boleh, ya sudah nggak apa-apa, itu nyawa kalian, mungkin ya kalian pikir gitu. Tapi kalau kalian mempertaruhkan nyawa orang yang di sekitar kalian, misalnya kalian pikirkan, misalnya kalian tinggal bersama papa mama kalian yang lebih tua, lebih mungkin kena coronavirus, terus kalian keluar, terus balik bawa virusnya gimana? Oke, jadi buat kalian yang sudah nonton sampai sekarang ya terima kasih. Jadi kita mau adain sedikit giveaway untuk satu orang aja yang sudah menyempatkan waktunya ya kan nonton kita sampai selesai. Kita mau traktir Gordon Ramsay Burger. Jadi kalian komen Gordon Ramsay Burger. Oke, sekian dulu ya. Kita udah capek juga, mulut udah berbusa, udah ngomongin banyak dari tadi. Bye guys.